Bruk! Revan merebahkan tubuhnya di atas lantai saat selesai melaksanakan latihan pencak silat pertamanya, bersama seorang jawara kampung yang sudah diangkat sebagai anak oleh Babe Rojali. Ya, tadinya Babe Rojali sendiri yang akan turun tangan untuk melatih Revan. Namun kondisi pinggangnya yang tidak memungkinkan membuat Babe memanggil anak angkatnya Sakti. Lumayan juga. Aku pikir kamu akan lari terbirit-birit seperti pria yang biasanya datang untuk mendekati Ayu. Ucap Bang Sakti yang mengambil posisi duduk di samping Revan. Saat saya sudah punya tujuan, maka saya tidak akan berhenti sebelum mendapatkannya. Dan lagi, saya tidak akan seperti itu kalau Ayu tidak membukakan jalan. Itu berarti hatinya sudah tertaut untuk saya. Ucap Revan seraya memandangi langit malam yang begitu cantik diterangi cahaya bulan. Saya bisa melihat jika Ayu benar-benar mengharapkan kamu. Saya percaya kamu bisa menjadi suami yang baik untuknya. Revan menghembuskan nafas lega, karena ternyata latihan pencak silat itu tidak sesusah yang dia pikir. Kita pikirkan selain bagus, juga menjaga stamina olahraga pencak silat juga bagian dari tradisi yang harus dilestarikan. Setelah merasa lebih enakan, Revan setelah bangkit dari posisi terbaringnya menoleh menatap Bang Sakti yang duduk di sampingnya. Bang, selain hobi mancing, Babe hobi ngapain lagi? Hobi baru, Mas. Tanya Pipa saat melihat sang suami menggambar sebuah desain rumah masa depan untuk mereka tinggali. Sebenarnya Papa sudah menawarkan Asam untuk membeli satu unit rumah dengan desain modern. Dan tentu saja sangat mewah, tetapi Asam ingin mempunyai hunian yang dia desain sendiri. Ini adalah hobi baruku. Aku ingin mempunyai rumah dengan halaman yang luas dan pagar yang tinggi. Nanti di belakang rumah kita akan ada danau buatan dan kalau bisa nanti aku akan membuat kebun binatang mini. Jelas Asam seraya memperlihatkan hasil karyanya. Terus nanti desain dalam rumahnya bagaimana? Tanya Bibah penasaran. Nanti di dalam rumah akan ada beberapa kamar, dapur bersih dan kotor, musola yang cukup besar untuk kita sholat bersama keluarga besar, ruang gym, dan aku masih memikirkan ruangan apa lagi yang akan aku buat. Jelas Asam yang terlihat begitu antusias. Aku tidak akan meminta kamu untuk membangunkan aku sebuah istana yang mewah cukup nyaman untuk tempat berteduh kita bersama Bibu nanti, ucap Bibah. Asam segera menutup buku gambar besarnya lalu duduk di samping sang istri. Iya, aku tahu. Tapi aku merencanakan semua itu karena aku merasa mampu untuk memberikan kamu hunian yang terbaik. Bukan hanya itu, nanti rumah ini juga akan aku renovasi senyaman mungkin untuk ayah dan ibu menikmati masa tua mereka. Semenjak sang istri hamil, Asam lebih banyak menghabiskan waktunya untuk merencanakan masa depan keluarga. Bibah yang nampak gemas segera menggerakkan tangannya mencubit kedua sisi pipi sang suami. Iya tahu deh yang semakin sukses setelah mendapatkan penghargaan sebagai CEO berbakat. Aku doakan rezeki Mas semakin dibuka luas. Jangan lupa zakatnya biar berkah. Semua uang yang aku dapatkan aku percaya akan ke kamu untuk pengelolaannya. Baik untuk zakat, kebutuhan sehari-hari dan semuanya. Aku cukup dikasih uang saku saja. Ucap Asam lalu segera berbaring di pangkuan Bibah. Semakin hari Asam semakin memperlihatkan sikap manjanya hingga tanpa malu-malu terkadang dia merengek seperti bayi saat sedang berduaan dengan sang istri. Malam ini seperti biasa ya, ucap Asam yang mulai menunjukkan kode-kode cintanya. Sontak saja wajah Bibah kembali bersemu merah. Padahal mereka sudah sering melakukan ibadah suami istri. Tetapi, sang suami menatapnya seperti itu juga masih saja tersipu. Bisa, tapi ingat pelan-pelan. Setelah mendapatkan lampu hijau dari sang istri, Asam segera bangkit dari posisi berbaringnya. Perlahan dia mendekat hingga bisa merasakan deru napas Bibah yang terasa hangat menerpa kulitnya. Bang Asam, sial. Asam baru saja hendak memulai malam penuh kehangatan untuk pertama kalinya di rumah kedua orang tua Bibah. Tetapi tiba-tiba saja terdengar suara Irfan dari balik pintu kamar. Asam segera memundurkan tubuhnya lalu turun dari atas tempat tidur. Tunggu sebentar ya sayang, jangan tidur dulu. Iya mas, ucap Bibah seraya berusaha menahan tawanya. Dengan langkah cepat Asam segera melangkah menuju pintu. Kenapa Van?
Tanyanya sesaat setelah pintu terbuka dan melihat sang adik ipar berdiri di sana. Bantuin nangkep ayam dong bang. Dari tadi aku kejar malah naik ke atas pohon. Ucap Irfan yang nampak begitu kelelahan. Mendengar ucapan Irfan membuat Azam menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Nangkap ayam jam segini buat apa? Noh, pandangan Irfan langsung tertuju kepada Biba yang duduk manis di atas tempat tidur. Istri Bang Azam, idam gulai ayam kampung untuk sahur. Kenapa kakak bilang dari sore sih? Bibah, kamu mau puasa besok? Tanya Azam. Karena kemarin Bibah belum disarankan untuk berpuasa, karena kondisinya yang terkadang masih mual dan muntah. Belum sih, tapi mau ikut sahur aja. Tidak boleh? Tanya Bibah dengan raut wajah cemberutnya. Boleh, tapi harus gulai ayam kampung. Tanya Azam memastikan. Bibah menganggukkan kepalanya dengan cepat. Harus, sudah lama aku tidak makan gulai ayam kampung buatan ibu. Tadinya aku pikir ayamnya ada di kandang, tapi ternyata kelayapan ya. Bukan cuma kelayapan kak, tapi dia sepertinya sudah tahu nasibnya malam ini akan berakhir di panci ibu. Jadi dari tadi dia loncat sana, loncat sini, dan sekarang ada di atas pohon jambu, sahut Irfan. Yah, Bibah menyadarkan tubuhnya yang terasa lemas. Saat berada di rumah mertuanya, dia tidak banyak menginginkan sesuatu. Tapi ketika sampai di rumah kedua orang tuanya, begitu banyak hal yang dia inginkan. Dan di malam pertama mereka menginap, gulai ayam kampung adalah keinginan pertama Bibah. Melihat ekspresi sang istri yang berubah menjadi sendu, membuat Azam merasa bersalah. Karena selama ini tidak ada satupun hal yang tidak dia berikan demi menuruti keinginan istrinya itu. Tenang saja, aku pasti akan mendapatkan ayam itu. Tenang saja, ucap Azam. Yang bener bang, yakin? Tanya Irfan. Iya, ayo tunjukin di mana tempatnya. Ucap Azam lalu bergegas pergi meninggalkan kamar tersebut disusul Irfan dari belakang. Saat ini Azam berdiri di depan sebuah pohon jambu ditemani cahaya remang-remang lampu jalan dan kesunyian malam yang semakin menyelimuti. Setelah beberapa saat dia menarik napas panjang kemudian beralih menatap Irfan. Kenapa kamu tidak bilang kalau ayam itu berada di atas pohon jambu milik tetangga? Lupa bang, tadi aku terlalu lelah. Ayah sudah tidur. Ibu lagi sibuk di dapur meracik bumbu. Ayamnya malah naik ke atas pohon. Terus sekarang gimana? Yang punya pohon orangnya galak lagi. Yang bener, tanya Azam yang mulai terlihat khawatir. Iye bang, mantan api, jawab Irfan. Astagfirullah, Azam kembali mencoba berpikir keras. Kita minta izin saja kalau begitu. Ini jam tidur, bisa-bisa tuh orang ngamuk kalau dibangunin, ucap Irfan lagi. Terus bagaimana? Manjat saja bang, aku akan menjaga di sini. Bagaimana?